Halo, perkenalkan nama saya Feisi Purwadi. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Konstruksi Bangunan dan Gedung, dari kelas 1C, NIM 22012067, nomor urut 13. Pada saat ini, saya akan membuat video mengenai makalah pengukuran besaran satuan. Daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan terdiri dari pengertian pengukuran, pengertian besaran dan jenis-jenis besaran, pengertian satuan dan jenis-jenis satuan. Bab 3 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir daftar pustaka. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat bimbingan dan perlindungannya saya bisa menyelesaikan tugas makalah ini untuk keperluan pengisian nilai tugas mata kuliah fisika dengan materi pengukuran besaran satuan. Saya berterima kasih kepada dosen, orang tua, dan teman-teman yang selalu ada untuk membantu dan mendukung saya dalam pembuatan makalah ini. Kiranya makalah ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, ilmu, serta wawasan bagi para pembaca. Tetapi dengan segala keterbatasan kemampuan yang saya miliki, saya akan menerima segala kritik dan saran dalam penyempurnaan dari makalah ini. Demikian makalah ini saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penulisan. Terima kasih. Manado, 22 Agustus 2022, bertanda penulis. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Sifat-sifat dari suatu benda atau kejadian yang kita ukur, misalnya panjang benda, massa benda, lamanya waktu lari mengelilingi sebuah lapangan disebut besaran. Besaran apa saja yang bisa kita ukur dari sebuah buku? Pada sebuah buku, kita bisa mengukur massa, panjang, lebar, dan tebal buku. Bagaimanakah kita menyatakan hasil pengukuran panjang buku? Misalnya panjang buku sama dengan 25 cm. Sentimeter disebut satuan dari besaran panjang. Massa buku sama dengan 1 kg. Kilogram disebut satuan dari besaran massa. Jadi, satuan selalu mengikuti besaran, tidak pernah mendahuluinya. Di masyarakat kita kadang-kadang terdapat satuan-satuan yang tidak standar atau tidak baku. Misalnya satuan panjang dipilih depa atau jengkal. Satuan tersebut tidak baku karena tidak mempunyai ukuran yang sama untuk orang yang berbeda. Satu jengkal orang dewasa lain dengan satu jengkal anak-anak. Itulah sebabnya jengkal dan depa tidak dijadikan satuan yang standar dalam pengukuran fisika. Oleh karena alasan-alasan itulah para ilmuwan mengadakan penelitian besar-besaran, yaitu General Conference on Weights and Measures of the International Academy of Science pada tahun 1960. Dalam sistem satuan ini, terdapat 7 besaran yang disebut sebagai besaran pokok. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? 2. Apa yang dimaksud dengan besaran dan jenis-jenisnya? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan satuan dan jenis-jenisnya? C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukuran. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian besaran dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian satuan dan jenis-jenisnya. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, tetapi dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya, untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur merupakan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati secara internasional. Namun hal ini akan berbeda jika objek yang diukur lebih abstrak seperti kecerdasan, kematangan, kejujuran, kepribadian, dan lain sebagainya, sehingga untuk melakukan pengukuran diperlukan keterampilan dan keahlian tertentu. Beberapa aspek pengukuran yang harus diperhatikan yaitu ketepatan atau akurasi, kalibrasi alat, ketelitian atau presisi,
dan kepekaan atau sensitivitas. Dengan aspek-aspek pengukuran tersebut diharapkan mendapatkan hasil yang tepat. B. Besaran. A. Pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki satuan yang dapat diterapkan pengukuran dan perhitungan dengan dinyatakan dalam angka terhadapnya. Persyaratan sesuatu disebut sebagai besaran wajib memuat 3 hal, yaitu memiliki satuan, dapat diukur, dan dapat dinilai dengan angka. Tidak terpenuhinya salah satu syarat ini menghapuskan status sesuatu hal sebagai besaran. Setiap jenis besaran tidak memiliki satuan yang sama dengan besaran lainnya. B. Jenis-jenis besaran. 1. Besaran berdasarkan arah. Besaran berdasarkan arah terbagi dua, yaitu besaran vektor dan skalar. Kedua besaran ini terbedakan dari ada tidaknya arah. Besaran vektor adalah besaran dengan nilai dan arah. Besaran vektor terikat pada adanya suatu arah benda. Contoh, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, medan magnet, impuls, momentum, perpindahan. Besaran skalar adalah besaran dengan nilai namun tanpa arah. Besaran ini tidak terikat oleh arah benda. Contoh, panjang, massa, waktu, suhu, volume, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Yang kedua, besaran berdasarkan satuan. Besaran berdasarkan satuan terbagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kedua besaran ini terbedakan dari jenis satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar pembuatan besaran lain. Besaran pokok merupakan besaran yang telah terlebih dahulu disepakati ilmuwan. Contohnya panjang, waktu, suhu, intensitas cahaya, kuat arus listrik, dan jumlah zat. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan diturunkan dari perhitungan beberapa besaran pokok, contohnya kecepatan, percepatan, kelajuan, gaya, tekanan, berat, luas, volume, daya, energi potensial, massa jenis. C. Satuan. A. Pengertian satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Kalian harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan satu sistem satuan, yaitu menggunakan satuan standar sistem internasional disebut Sistem Internasionale de Units, atau SI. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya, sistem internasional disebut sebagai meter, kilogram, sekon, atau MKS. Selanjutnya, pada konferensi berat dan pengukuran tahun 1948, 3 satuan yaitu Newton, Joule, dan Watt ditambahkan ke dalam SI. Akan tetapi pada tahun 1960, 7 satuan internasional dari besaran pokok telah ditetapkan yaitu meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Bab 3 bagian penutup. A. Kesimpulan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu satu, besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Dua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan, dan besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran berbeda.
Sedangkan satuan baku adalah satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Pengukuran itu adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran. Semoga dengan adanya makalah ini, para pembaca dapat lebih mudah memahami mengenai materi pengukuran besaran satuan. Dan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya akan menerima segala bentuk saran serta masukan yang bersifat relevan dan mendukung dari pembaca untuk pengembangan diri saya ke depan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan berikut ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Terima kasih.